Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dalam ibadah wanita Betel Indonesia GBI Petamburan. Dan di pagi hari ini saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang merindukan akan hadirat Tuhan. Pagi hari ini seberapa banyak kita yang menantikan Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Saya yakin setiap kita adalah orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikannya, untuk kasih setia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan, serta pimpinan Tuhan yang tidak pernah terlambat Tuhan atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu hadir, Engkau Allah yang selalu mendampingi, menyertai setiap hidup kami. Di dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kasih anugerah kebaikan Tuhan lewat pujian kami, lewat mazmur kami yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk kami jumpai, dan berkenanlah Engkau atas setiap persembahan syukur kami yang kami bawa dan kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Mari setiap kita yang bersuka cita boleh kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, kita sampaikan syukur kita bagi Dia. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Mari setiap kita datang dan bersyukur atas anugerah-Nya. Dia Allah yang melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Dia Allah yang setia selamanya. Dia Allah yang tiada pernah beranjak pergi dan meninggalkan-Mu dan saya. Pagi hari ini Dia menyatakan kesetiaan-Nya buat engkau dan saya. Dia menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya bagimu. Mari datang bersyukur dan bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Dia Allah yang menjagamu, Dia Allah yang berkenan atas engkau dan saya. Dia pribadi yang sejati, Dia Allah yang lemah dan lembut menyapamu. Dia Allah yang senantiasa bekerja untuk menolong setiap saudara dan saya. Oleh karenanya pagi hari ini, mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih ya Allah untuk setiap kesetiaan Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap perbuatan hidupmu, dalam hidup kami ya Allah. Ya Tuhan kami, Engkau yang berdaulat atas segalanya. Segala pengaturan-Mu sempurna. Engkau selalu menyatakan pribadi-Mu, Yesus. Pagi hari ini kalau engkau merasa adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Tuhan, dan engkau merasa bahwa setiap perbuatan tangan Tuhan tidak pernah ada yang salah dalam hidupmu, mari engkau boleh datang kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu. Engkau mengangkat hatimu kepada Dia dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang sungguh amat baik. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Tidak ada pernah rancangan Tuhan itu mendatangkan keburukan bagi setiap kami.
Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat setiap hidup kami. Karena jalan-jalan Tuhan adalah sempurna adanya bagi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, jangan biarkan kami datang dengan persungutan, tetapi biar kiranya kami datang dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus itu baik buat setiap hidup kami. Sekali lagi mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan, muliakan Dia. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan di pagi hari ini kami siap untuk menyanjung tinggi nama Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sukacita kami, sebab di dalam sukacita-Mu itu ada kekuatan kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya yakin dan percaya setiap orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mau bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam sukacita Tuhan itu terdapat kekuatan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian dan kita bersukacita sebab Tuhan itu baik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ayo setiap kita terima sukacita surga yang adalah kekekalan bagi setiap hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Dialah sukacita kita, katakanlah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus sudah melawat setiap kehidupan saudara dan saya. Sukacita surga memenuhi setiap hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini lebih lengkap lagi sukacita kita ketika Tuhan hadir dan juga berbicara untuk melawat setiap kehidupan pribadi saudara dan saya. Pagi hari ini jangan ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat firman Tuhan, tetapi biar kiranya setiap kita boleh melembutkan hati kita dan biar kiranya sapaan Tuhan menjamah setiap hidup kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memakai hambanya untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari buka hatimu datang pada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom para wanita GBI Petamburan yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah wanita Bethel Indonesia Jemaat Petamburan. Kami percaya setiap kami mau diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan.
dan hamba-Mu Engkau juga urapi dengan khusus Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami di rumah kami masing-masing. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam puji Tuhan. Apa kabarnya para wanita GBI Petamburan ataupun wanita-wanita yang lain yang bukan gereja GBI Petamburan yang boleh menonton. Karena rencananya saya juga akan bagiin sih ke tempat yang lain ya. Boleh ya? Oke, salam puji Tuhan. Kalau belum kenal nama saya Asmoro. Is only Asmoro. Hanya Asmoro maksudnya. Istri saya 2, anaknya. Anak pertama namanya Doa, anak kedua namanya juga Doa. Deandre Olian Asmoro dan Drew Oliver Asmoro. Kenapa? Karena saya suka berdoa juga. Karena istri saya dan saya kalau digandengin De Love A. Jadi Debbie Love Asmoro gitu kira-kira ya. Puji Tuhan, di keluarga kami melimpah dengan hati yang bergembira. Selain bergembira kami juga belajar mulai dari rumah bermurah hati, saling berbagi pujian, berbagi sanjungan, berbagi sukacita. Setiap pagi kami bangun dengan kata-kata cinta dan kasih. Sehingga saya percaya ketika kami mulai dari rumah, kami akan berangkat dengan banyak kemurahan di luar sana. Kami menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu murah hati. Oleh karena itu kita akan mengawali dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7 saja kita membacakannya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Makareoneo, keluar dari hasrat kedalaman batin yang di dalamnya melimpah oleh karena kasih Kristus, dia akan mengalirkan kemurahan. Dan kemurahan yang dia alirkan, dia akan merolehkan kembali kemurahan demi kemurahan. Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada si miskin. Orang yang bermurah hati akan diberkati karena ia akan membagikan bagian daripada hidupnya kepada orang lain. Sering berbagi. Amsal 31 ayat 20 mengatakan bahwa memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Bapak Ibu atau siapapun yang ada di rumah, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, biar nggak salah sekalian ya, semuanya aja ya. Oke, seberapa banyak yang tahu bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Kristen? Ayo, boleh kasih jempolnya. Seberapa banyak yang tahu bahwa kita orang Indonesia yang beragama Kristen adalah orang yang juga harus berbuat bagi bangsanya? Yang terakhir, seberapa banyak yang mau bahwa setiap orang Indonesia yang beragama Kristen yang tahu harus berbuat bagi bangsanya, mau melakukan sesuatu buat bangsanya? Nah, pertanyaan ketiga ini membuat kita semakin mengerti dan berangkat dan beranjak dari pengertian yang lama ke pengertian yang baru. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa kita, untuk orang lain. Untuk itu kita harus memahami keseluruhan dari teks pembacaan kita tadi di dalam khotbah Yesus di bukit. Ya, khotbah Yesus di bukit yang isinya mulai dari karakter kerajaan sorga. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berdukacitalah dan kau akan dihibur. Lemah lembut kau akan memiliki bumi. Lapar dan haus, murah hati akan beroleh kemurahan. Suci hati, pembawa damai. Dianiaya, dicela dan difitnah karena Kristus.
Ini karakter kerajaan Allah yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Ini adalah gambaran sebagai warga kerajaan Allah yang harus memiliki karakter-karakter demikian. Dan inilah dasar dari setiap kita orang percaya supaya kita memahami secara praksis apa yang dimaksud tema hari ini, yaitu murah hati. Sebagai orang Kristen yang bermurah hati. Karena karakter awalnya adalah karakter kerajaan sorga. Berbahagialah yang disebutkan tadi. Karakter warga kerajaan Allah yang memiliki kemurahan hati. Bagaimana kita bermurah hati secara benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Mari kita lihat sama-sama bagaimana kita menjadi orang yang bermurah hati sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena bermurah hati juga diajarkan oleh agama yang lain. Kalau ngomong berbaik hati, bermurah hati, ada banyak yang mungkin ya lebih banyak murah hatinya daripada kita. Seperti misalnya Master Chen Yen. Dia mengajarkan bagaimana berbuat baik dari keseluruhan hidup kita yang terbagikan kepada yang lain. Karena kita sedang beradil dengan alam, dengan sesama, yaitu dengan alam. Banyak pengajaran yang mengajarkan tentang kebaikan. Pastinya seluruh agama juga pasti mengajarkan tentang kebaikan. Tapi bagaimana kita melihat dari ajaran firman Tuhan, berbuat baik dengan benar, bermurah hati dengan benar. Yang pertama, berbuat dan dilihat orang. Nah ini harus nih. Melakukan dan dilihat orang. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini sepertinya agak bertolak belakang dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga yang mengatakan, ayat ini mengatakan Matius pasal 6 ayat yang ketiga mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sama-sama khotbah Yesus di bukit. Tapi saya ingin mau kasih tahu bahwa ayat Matius pasal 6 ayat yang ketiga itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yahudi ini sifatnya sih agak lebay, agak sombong gitu, somse. Ya, mereka menganggap dirinya number one in the world, nomor siji ning dunya, ya number wahid. Nggak ada yang lain bandingannya. Makanya waktu itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus untuk membenarkan dirinya, siapa sesamaku manusia? Kan gitu ya. Lalu jawab Yesus adalah, bukan menjawab pertanyaan, tapi menggunakan perumpamaan. Orang turun dari Yerusalem pergi ke Yeriko, lagi mau belanja kulaan, di tengah jalan dihadang, sama para penyamun, digebukin, ya, dipukulin, dan diambil semua hartanya, dan tinggalkan setengah mati. Lalu di ayat 36 Yesus bertanya kepada yang mencobai itu, dia mengatakan, siapa menurut pendapatmu si sesama manusia bagi orang yang dirampok itu? Dengan sambil berdiri para ahli Taurat Farisi yang sedang mencobai itu sambil mengatakan, ya orang yang sudah menunjukkan belas kasihan itu. Pertanyaannya jangan siapa sesamaku manusia dong harusnya. Siapa aku bagi sesamaku manusia. Siapa orang Kristen bagi sesamanya? Itu adalah pertanyaan dasar bagi setiap orang Kristen yang mau melakukan perbuatan baik. Yang mau bermurah hati. Jadi saya ingin mengatakan berbuatlah dan harus dilihat orang. Kalau untuk orang yang pengen lebay, pengen eksis, pengen dikenal orang, dipakai ayat ini. Karena ini mirip dengan kaum Yahudi yang pengen dilihat orang. Tapi untuk orang yang berangkat dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, sehingga ia bermurah hati kepada sesamanya, dia harus menunjukkan dan dilihat orang. Supaya apa? Supaya terangmu bercahaya dan dilihat orang. Semua orang memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita.
Itu satu hari saya ditanya dengan sangat nggak enak oleh mahasiswa yang bertanya, Pak Asmoro, setiap Pak Asmoro melakukan kebaikan, bermurah hati, pergi ke jalanan, kolong jembatan, memberi makan, kok selalu diposting sih Pak? Bapak lebay, Bapak so eksis. Itu teladan gimana Pak? Oke. Gini saya tidak ada maksud sama sekali untuk lebay. Mungkin ya 10 tahun yang lalu, baru lulus sekolah Alkitab, saya ingin sekali diakui oleh banyak orang supaya saya ini baik. Tapi sekarang sudah enggak. Aku melakukan ini karena Kristus, bukan karena ingin dipuji orang. Udah enggak ngaruh bagi aku dipuji orang, sama sekali. Makanya cuma ngasih like, jempol, hati aku enggak jawab. Tapi dia tanya, di mana ini Pak? Saya kasih tahu, karena supaya dia ikut. Dan ikut terbeban melayani. Bagiku perbuatan baik itu bukan untuk dipuji. Karena respon positifku mengiring Tuhan. Aku harus melakukan kebaikan demi kebaikan. Baik dipuji orang maupun tidak. Aku nggak peduli. Yang penting Tuhan dimuliakan. Saya memahami sekali dan meyakini sekali. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, minimal dia sudah mengalami 5 kebaikan dari orang percaya. Ini riset bilangan center loh. Pak Yosafat Mesa itu sebagai bendahara daripada riset itu. Ia meriset bahwa mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil keputusan menjadi Kristen, dia sudah 5 kali mengalami kebaikan dari orang percaya, termasuk saya mungkin. Nah kalau itu sebagai dasar dari riset, saya yakini bahwa itu benar, makanya saya tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Saya selalu berkemurahan dan melakukan kebaikan supaya mungkin nih orang ini menerimanya sudah 4 kali. Tinggal sekali lagi. Satu hari saya sama anak saya, Agung, tuh yang ada duduk belakang, lagi ngebagiin makanan. Di kolong. Biasanya nggak ada kasus apa-apa. Tiba-tiba ada satu anak ditarik oleh ibunya. Dan ibunya itu pakai cadar. Maksudnya nggak kelihatan wajahnya, hitam. Saya juga nggak tahu kalau itu ibu-ibu atau tante-tante, saya nggak tahu karena itu nggak terkenal, wajahnya nggak kelihatan. Lalu dia sambil ngomel, kristenisasi. Lo ngasih makan kristenisasi toh? Jangan terima makanannya, itu makanan Kristen. Sejak kapan nasi bungkus ada agamanya? Kalau agama nasi anjing ada ya? Pernah terjadi. Ya, maksudnya bukan masalah anjingnya, tapi itu belajar rendah hati. Udah ada klarifikasi itu. Nasi bungkus apa ada mereknya, tapi nasi tidak pernah beragama. Dan waktu saya ngasih makanan nasi tidak pernah ngomongin tentang agama. Kok ada ya orang ngomong begitu? Dan akhirnya apakah membuat saya kendur melakukannya? Saya terus berbagi dan terus berbagi. Di tempat yang sama di mana saya dimaki-maki, saya terus berbagi. Saya yakin ketika kebaikan itu merajalela, maka kejahatan atau kedegilan atau keirian akan tersipu malu mencari tempat bersembunyi. Dan saya melakukannya bukan apa-apa, karena Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah berbuat baik. Mungkin ada suami-suami yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Engkau bergumul tahunan atas itu. Kuncinya begini. Isi keluargamu atau suamimu dimenangkan karena perbuatan istrimu. Betul? Seorang istri yang mengubah sifat suaminya. Ya, kalau yang suaminya sudah benar sesuai dengan firman, ini firman bukan untuk Anda. Tapi firman ini untuk suami-suami. Hai, yuk, perbuatan istri yang mengubah. Makanya istri jangan datang ke pendeta kalau suaminya nakal. Ini jadi masalah nanti. Apalagi konseling di tempat yang tersembunyi. Bahaya itu, curhat. Makanya nasihati. Kelakuan suamimu diubah oleh perbuatan istri. Istri yang apa? Istri yang baik. Tunjukkan kebaikanmu sebagai seorang istri, niscaya
suamimu akan berubah. Saya punya jemaat puluhan tahun suaminya nakal luar biasa. Bahkan istri sirihnya dibawa pulang. Menyakitkan sekali bukan? Beberapa kali hampir putus asa si tante ini. Tapi dia terus berdoa. Istrinya tetap baik, melayani suaminya dengan baik. Sudah tahu? Hari-hari ini suaminya kembali dan bertobat. Lalu suaminya sayang sekali, bahkan di usia-usia uzur seperti sedang bulan madu. Dia sering pergi ke luar negeri, bahkan sering jalan-jalan. Luar biasa, mama mau apa, gereja Pak Pendeta itu butuh apa, kasih tahu aja ke papa. Coba. Untungnya juga di saya kan, di gereja kami. Tak? Perbuatan istri mengubah kelakuan suami. Teruslah berbuat baik, jangan jemu. Nah, kelakuan anakmu, mungkin engkau bergumul dengan anakmu. Ayo tunjukkan kelakuan baik dan keteladanan seorang ibu yang menunjukkan bahwa karena belas kasihan Kristus akan ada perubahan. Tuhan pasti akan lebih peduli. Tujuannya adalah gambarkan kebaikan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Kita harus menggambarkan kebaikan Tuhan supaya apa? Supaya orang memuliakan Tuhan. Jadi berbuat baik tujuannya bukan untuk saya. Siapakah saya? Saya hanya alat Tuhan. Tetapi apa yang kulakukan ini, yang kita lakukan ini untuk menggambarkan bahwa Tuhan is the best. Tuhan good, Tuhan baik. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bermurah hati menurut ajaran firman Tuhan. Yang kedua, sesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Kalau selerai para wanita GBI Petamburan yang masih ongkong-ongkong atau ongkong-ongkong apa itu? Duduk-duduk manis, kopi-kopi cantik di Starbucks, lalu posting-posting. Halo? Apa yang hendak engkau bagikan dari acara itu? Kalau hanya untuk ketemu teman dan ngobrol, sih oke. Tapi itu tidak mengubah apapun. Tidak menunjukkan apapun. Tetapi ini loh seleranya Tuhan. Apa seleranya Tuhan? Yuk kita lihat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seleranya Tuhan supaya semua orang mengenal Kristus. Lalu Matius pasal 28 ayat 19, 20. Ini maunya Tuhan. Seluruh umat dimenangkan bagi Kristus. Maka saya hafal sekali ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Ya, 19 ayat 9. 19 kalau salah. Ya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, namun aku menjadikan diriku hamba bagi semua supaya semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ini maunya Tuhan. Lalu jalannya Tuhan apa? Matius 6 ayat 30, cari dahulu kerajaan Allah supaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu jalannya. Bermurah hati sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan semakin diberkati supaya kita lebih efektif lagi bermurah hati. Tapi sesuaikan dulu selera kita dengan seleranya Tuhan. Kesederhanaan Yesus Kristus adalah kunci keberhasilan kita bermurah hati dan memuliakan Tuhan. Semakin Anda diberkati Tuhan, semakin keluargamu diberkati Tuhan, hidupmu harus semakin sederhana supaya semakin bisa bermanfaat bagi memuliakan Tuhan. Itu. Bagaimana kalau hidup saya bermewah-mewah? Saya nggak punya kesempatan untuk berbagi kepada orang yang susah. Saya harus belajar hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, saya bisa berbagi. Saya punya save untuk membagikan apa yang saya punya. Ya, saya save dari buat saya sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Ini sekalian dah ya. Untuk hamba-hamba Tuhan. Ini firman ini berkata begini. Ya, saya tafsirkan begini. Ingat kawan. Ini para pendeta nih mesti dengar nih. Ingat kawan, kewibawaan mimbar untuk gereja adalah pengajaranmu yang benar.
Gereja bukan tempat ngumpulin pundi-pundi. Gereja adalah tempat di mana orang datang diberkati, baik jasmani maupun rohani. Ya, dan mimbarmu yang benar adalah keteladanan hidupmu para hamba Tuhan. Percuma Anda cuma khotbah rapi, rajin, bagus. Tapi keteladanan hidup kita tidak bisa dinikmati oleh jemaat kita orang lain juga. Kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul praksis. Bukan teori. Kalau cuma mempersiapkan khotbah bagus, bisa sih. Tapi menghidupi khotbah yang kita ungkapkan di mimbar, itu jauh lebih kuat daripada kesaksian hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa bermurah hati sesuai ajaran firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam penyembahan. Kata terakhir dari pembacaan 5:16 tadi, Matius 5:16. Muliakan Bapamu yang di sorga. Menggambarkan keseluruhan hidup dalam penyembahan sebagai pokok kehidupan orang Kristen. Ya. Penyembahan. Penyembahan sebagai pokok kehidupan orang Kristen. Kenapa? Dalam penyembahan terlihat respon positif terhadap kemurahan Tuhan. Orang Kristen yang rajin menyembah, keluarga yang punya altar, punya mezbah penyembahan, dia semakin diberkati Tuhan. Dihindarkan dari penyakit corona dan seterusnya. Ya, mungkin pernah mengalami, tapi di dalamnya kita ada penyembahan, ada ucapan syukur, tidak berlalu, tidak macam-macam. Ya, kita tidak mengalami yang sangat sulit. Ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, menentukan kualitas rohani hidup kita dalam penyembahan itu. Orang yang suka menyembah Tuhan, hidupnya terlihat kualitas hidupnya. Kita berhutang banyak penyembahan kepada Tuhan. Seringkali Tuhan dicuekin ketika kita senang. Nah, harusnya kita menyembah Tuhan, toh? Begitu. Berapa singkat doa makan waktu pernikahan? Dibandingkan dengan doa pemakaman? Pasti Anda mengerti maksud saya. Haleluya. Berapa singkat doa ucapan syukur ulang tahun? Dibanding dengan penghiburan karena duka. Saudara bisa bandingkan itu. Kita berhutang banyak penyembahan kepada Tuhan. Karena itu muliakanlah Bapamu yang di sorga. Kenapa? Dengan memuliakan Bapa di sorga kita diberkati. Kita akan mengalami namanya semacam kualitas pembaruan kualitas rohani kita. Mazmur pasal 41 adalah janji di mana kita mendapatkan janji Tuhan ketika kita hidup bermurah hati. Ini janjinya begini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Berapa kali saya dirampok di jalanan. Waktu pelayanan misi ke Bengkulu, saya dirampok. Tapi masih hidup toh sampai hari ini. Rampoknya enggak saya apa-apain. Cuma saya ikat doang sambil saya doain. Ya, karena rampoknya jauh lebih kecil badannya daripada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, rampoknya juga kurang pengalaman. Karena dia masih bocah. Baru belajar merampok. Akhirnya 4 orang itu kami ikat di motornya sendiri. Dan kami nasihati dan kami doakan. Serta aku kasih Alkitab yang mau dia rampok. Jadi Alkitab di dalam mobil saya kasih satu-satu mereka. Waktu polisi datang, Bapak baik sekali, orang udah mau membunuh Bapak, rampok Bapak, malah dikasih berita kehidupan. Kebetulan polisinya orang Batak, orang Kristen pula. Polisinya diberkati, rampoknya bertobat. Tuh. Saya dihindarkan dengan banyak macam celaka. Berapa puluh tahun yang lalu saya dirajam, digebukin. Tapi saya masih hidup toh. Walaupun gigi saya sudah habis atas bawah. Remek, tulang lutut saya sudah palsu, hancur. Tapi saya masih gagah, masih sehat toh, melayani Tuhan toh. Tuhan akan luputkan.
dari kecelakaan. Haleluya. Yang kedua, ayat yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan dibiarkan atau Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kita tidak pernah dipermainkan. Ya, hidup kita diberkati, berbahagia. Makanya berbahagia itu mulai dari dalam rumah, Bu. Harus dari dalam rumah, diskusikan dulu di rumah, baru bahagia itu dibawa keluar, kasih ke orang lain juga. Diberkati, berbahagia. Saya nggak punya musuh sih, karena saya nganggap nggak ada musuh. Mungkin orang yang takut dengan keberadaan saya banyak sih. Contohnya ibu yang pakai cadar tadi, takut sekali sama saya. Nggak apa-apa. Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit. Saya sakit loh Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah sakit. Sekeluarga sakit. Anak sih enggak ya. Tapi saya suami istri sakit. Kena COVID. Itu di bulan apa? Januari ya. Bukan, Desember akhir. Kena COVID. Udah tes, waduh positif. Tapi kami enggak berasa apa-apa. Mama enggak apa-apa? Enggak. Tapi kita positif, Mah. Enggak apa-apa, enggak. Kita sehat kan? Tapi orang kan takut sama kita kalau kita keluar. Kita karantina mandiri ya. Kita lapor RT RW, kita karantina mandiri di rumah, enggak usah dibawa ke sana. Karena anak kita kan enggak kenapa-napa. Takut anak saya keluar, ketularan. Saya pergi, masih sempat pergi pakai masker ke pasar pagi, beli tenda. Saya tinggal di gereja satu lantai. Ada kamar satu, punya istri saya nanti masuk ke situ. Ruang sekolah minggu saya, ada kacanya. Lalu anak saya di ruang doa. Anak saya yang paling kecil di ruang tengah. Saya beliin tenda. Dia pakai tenda. Mama masak, keluar. Anak-anak semua masuk. Mama masak. Masak, istri saya. Mama sudah selesai, matang. Mama masuk, anak-anak keluar makan. Begitu. Saya lihatin dari kaca anak saya. Papa enggak keluar? Enggak, nanti sayang. Malam-malam saya buka dikit, anak saya sudah tidur. Papa enggak keluar? Kita doa bareng, video call nak. Di dalam rumah, satu rumah, doa video call. Siapa yang enggak nangis? Tapi itu hari-hari kami, beberapa hari saja sih. Akhirnya kami pulih sehat, tes swab 1, antigen 1, udah negatif. Wah puji Tuhan. Tapi kata teman-teman, jangan keluar dulu. Mungkin ada seminggu lagi, 2 minggu lagi. Oke, kita tahan. Di pagar kami banyak makanan. Jemaat Om, aku udah centelin ya Om, di pagar Om ambil ya. Itu pagi-pagi itu pagar saya, itu kayak orang naruh apa gitu, banyak sekali. Obat lah segala macam sampai saya berbagi ke banyak orang. Akhirnya orang yang kena COVID saya bagi obatnya. Karena semua orang yang kenal saya itu ngirim obat. Apa obat yang kotak Chinese itu? Lingua ya. Itu sampai bertumpuk-tumpuk saya. Dari Solo kirim. Padahal saya enggak minta. Kenapa? Ini janji Tuhan. Tuhan akan tolong orang benar. Hidupnya berdampak bagi orang lain. Tuhan akan pelihara. Ya, di tempat tidurnya dipulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dan saya sehat. Ini second life namanya. Ketika saya mendapatkan second life. Saya sudah hopeless benar. Kenapa? Karena waktu saya kena corona itu teman-teman saya pada mati satu-satu. Tahu gak sih? Hopeless. Bahkan teman yang nasihatin saya. Diet ya As, supaya kamu bisa dipakai Tuhan lebih lama lagi. Iya Kak. Dia mati. Enggak stres. Ayo dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, wanita-wanita, GBI Petamburan yang dahsyat luar biasa. Ayo, bermurah hatilah. Karena Tuhan itu sudah lebih dahulu berkemurahan kepada kita.
Kita menunjukkan kualitas rohani kita sebagai orang percaya. Hidup bermurah hati bagi sesama. Slide terakhir boleh ditampilkan. Kami selalu memulainya dari rumah. Mencintai, mengasihi, memberi, bermurah hati, memuji dan juga sama-sama menyembah Tuhan dari rumah. Dan kami percaya sesederhana apapun keluarga kami pasti berdampak bagi sesama. Saudara mau bukti? Saudara bisa saksikan video yang akan ditayangkan ini. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi akan saya kirim sebagai hadiah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih untuk kiriman Alkitab edisi studi. Pasti sangat bermanfaat bagi pelayanan. Shalom, terima kasih buat kiriman Alkitab edisi studi yang kiranya dapat membantu kami dalam pelayanan dan lebih. Shalom, terima kasih atas kiriman Alkitab edisi studi. Saya sudah menerimanya, semoga ini bermanfaat bagi kami dalam pelayanan di desa. Terima kasih untuk mitra pelayanan desa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tim mitra pelayanan desa. Terima kasih banyak untuk Alkitab edisi studinya. Sudah saya terima. Terima kasih banyak Bapak Asmoro. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ini sangat berguna untuk membantu Tuhan. Shalom, saya Pendeta Paulus Semangkir, Gembala Jemaat GBI Desa Beringkencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Kami sudah menerima Alkitab referensi. Halo, terima kasih untuk mitra pelayanan desa yang sudah berbagi berkat dan paket yang sudah menerima Alkitab edisi studi. Terima kasih untuk berkatnya, pasti akan berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Shalom, mitra pelayanan desa. Terima kasih untuk kiriman Alkitab edisi studinya. Kiranya Alkitab ini berguna bagi kami yang pelayanan di desa. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai Asbara, terima kasih Adriana Tanya. Bro, terima kasih buat Adriana. Kita follow Adriana. Kita seorang Adriana, semoga Tuhan Yesus memberkati. Asbara, saya senang sekali atas firman Tuhan. Yesus memberkati. Kasih Pak Asbara Adriana, saya senang sekali. Semoga Tuhan memberkati. Kak Asmara, aku senang sekali. Oke saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekali karena diajari oleh firman Tuhan untuk bermurah hati. Mari kita naikkan satu pujian, saya minta anak saya boleh main keyboardnya. Ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan, karena waktunya sudah nggak lama lagi toh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku dan bimbing jalanku. Refnya mulai. Kasih Yesus
mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku percaya penuh. Waktu saya masak untuk anak-anak kolong, lalu saya posting di Facebook saya, tiba-tiba ada yang komen. Dan yang komen ini adalah teman dari teman Facebook saya. Artinya dia bukan teman saya. Dia seorang pendeta di desa, ya di desa gitu, di daerah Lampung, di Penawar Jaya. Dia komen, dia bilang begini, seandainya pendeta yang lemu itu ada datang di desa kami, pasti saya senang sekali. Ngelihat apa yang dikerjakannya aja saya diberkati. Terus dia kasih gambar nangis beberapa biji. Ya, anak zaman now gitu loh ya. Ternyata ibu itu juga begitu ya. Dia ibu pendeta janda lagi. Lalu kemudian saya lihat ada komen begini, saya terngiang-ngiang. Akhirnya saya kepikiran, akhirnya saya bilang, kita mitra pelayan desa mesti pergi ke desa-desa. Ayo kita sambangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita sudah sering ngasih makan anak-anak kolong. Saya nulis sedikit di grup WA, kami akan mengunjungi hamba-hamba Tuhan di desa. Sekiranya apa yang akan kami kerjakan, Tuhan berkati dan banyak orang hamba Tuhan di desa yang akan ditolong. Saya hanya ngomong itu, saya nggak minta apa-apa. Tiba-tiba mereka pada ngirim masker, ngirim beras, ngirim minyak. Terus tulisannya untuk hamba-hamba Tuhan di desa. Saya pikir saya hanya bawa Innova dan saya berangkat gitu aja sambil ngasih berkat yang kami punya. Ternyata saya kumpul begitu banyak barang dan saya sampai harus pakai 2 mobil ya waktu itu. 2 mobil dan full semuanya. Dan saya harus berbagi. Ada yang nitip amplop ya. Pak, aku akan nitip amplop, ini ada 40 ampau. Isinya 500.000. 500.000. 40 kali 500.000 berapa itu? Tapi sudah saya masukin ke amplop Pak. Ya, tolong Pak sampaikan ke mereka. Mateng deh. Kalau saya niat jahat, saya bukain amplopnya, saya kasih 50.000 aja bisa ya. Dan saya tidak berani lakukan itu titipan. Saya harus sampaikan itu ke hamba Tuhan. Selain sembako yang kasih ampau lagi. Berkat luar biasa. Kami berangkat jam pagi, dini hari ya. Dini hari, masuk kapal, pagi-pagi kami sudah nyampe Mesuji. Nyampe di Mesuji itu perbatasan Palembang, karena saya sengaja masuk yang paling jauh dulu. Itu kilometer 300 sekian yang mau ke arah ke Palembang. Saya keluar dan tepat di rumah yang komen. Seandainya pendeta yang gemuk itu. Dan saya pakai mapping, pakai map. Waktu saya nyampe masih agak petang. Masih pagi sekali gitu, sebelum subuh. Saya ketok rumahnya. Saya tahu apa yang terjadi. Ibu itu ketakutan. Lihat kami yang keluar badannya besar-besar pakai kaos hitam. Karena kita masuk ke daerah Lampung itu memang harus tampang seram sekali. Walaupun kita baik. Karena takut yang pernah terjadi, kami pernah dirampok. Akhirnya kami keluar dari mobil dan nggak berani keluar. Pak, kami nggak sakit. Saya bilang siapa yang sakit. Ibu keluar. Ibu Istiwati keluar. Namanya Ibu Istiwati, pendeta muda. Gereja Bethel Indonesia. Lalu kemudian dia, ada apa ya Pak? Saya pendeta Asmoro. Ya ampun Pak, pendeta yang lemu itu katanya. Dia peluk saya, ya ampun aku mimpi katanya. Lele sini, ini loh yang tak komen di Facebook itu, ini yang lemu. Dia ngomong sendiri, saya dilupain. Bu, iya maaf Pak, aku saking senengnya. Bu, aku gak lama, mungkin hanya 5 menit. Masa toh Pak? Bener, karena masih banyak yang harus kukunjungi. Keluarin, Yada, Wisnu, keluarin. Akhirnya dikeluarin semua barang-barang yang harusnya untuk dia. Dan saya bilang ini ada berkat Tuhan untuk ibu. Wis toh? Dadah.
Nggak usah foto Bu, nggak apa-apa. Nggak usah foto, kita nggak perlu foto-foto. Karena ibu itu masih pakai daster. Dan kami pergi begitu saja. Dia masih belum sadar bahwa pendeta yang ada di Facebook itu ada di depan rumahnya. Dan begitu pun gereja-gereja yang kukunjungi. Saya membuat begitu banyak pendeta menangis. Karena kemurahan Tuhan. Bukan saya, apa yang saya bawa sama sekali bukan punya saya. Saya hanya dititipin oleh Tuhan. Kami bikin topik kurir firman Tuhan, ya kan? Kurir sabdo, kurirnya cinta kasih Tuhan. Saya berbagi 3 hari sampai ke Sekincu, sampai ke Liwa. Kami kunjungi gereja-gereja kecil, diberkati. Dalam perjalanan saya bukan hanya apa yang kami bawa. Ada beberapa orang telepon, Pak, tolong beliin bangku gereja yang Bapak itu Pak. Beliin dia bangku. Saya bilang, ada toko bangku di sini. Ada Pak di kota. Yaudes, nanti kamu ikut saya ambil itu bangku. Saya belikan bangku 50 bangku. Saya beliin kipas angin. Orang titip berkat. Diberkati. Mulailah dengan kemurahan hatimu. Engkau akan dimanfaatkan Tuhan dengan luar biasa. Mungkin nggak bisa seperti saya pergi keluyuran kemana-mana. Dari rumahmu, tetanggamu, pembantumu, keluarga pembantumu di rumah. Merasa dapat kemurahan dari hidup kita. Saya percaya apa yang ada mengalir di dalam hidup kita adalah kemurahan Tuhan semesta. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa penuh. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap wanita Betel GBI Petamburan. Bahkan seluruh keluarga dan anak-anak mereka. Berkati Tuhan. Agar kami menjadi jemaat-Mu yang bermurah hati. Kemurahan tidak hanya ditunjukkan dengan materi. Kemurahan ide, kemurahan nasihat, kemurahan dukungan, empati. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari ini memang sulit. Tapi kami percaya kemurahan-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suwarno Asmoro. Kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya pagi hari ini bagi setiap kaum wanita yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja saudara berada. Dan di pagi hari ini mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Dan nanti Bapak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua, khususnya kaum wanita di GBI Petamburan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Pendeta Suwarno Asmoro, kiranya boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh renungkan, bertumbuh, kami lakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu,
dengan banyak pelayanan bagi kaum marginal, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai ia, memberi kesehatan, supaya ia tetap dapat melayani semua orang yang terlupakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini, dan kami percaya bahwa tangan-Mu akan terus menuntun semua kaum wanita di gerejamu ini menjadi penolong yang sepadan, menjadi pendamping yang baik, menjadi ibu yang baik buat anak-anak, dan menjadi wanita yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang ibu-ibu. Sampai jumpa Jumat yang akan datang.